Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Hunt. Film yang rilis pada tahun lalu ini menceritakan pembunuhan manusia dan perburuan manusia yang sangat kejam, sadis, dan tak berotak. Jujur saja, saya menonton film ini karena ada mantan saya yaitu Emma Robert. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia The Hunt. Di scene awal kita diperlihatkan ada seorang wanita sungguhan, bukan jadi-jadian, sedang asik chattingan bersama kawan-kawannya. Isi chattingan tersebut membahas sepertinya sesuatu yang sangat-sangat serius, bukan seperti gibah emak-emak komplek. Di scene berikutnya kita diperlihatkan sepertinya sekelompok orang-orang tajir yang sedang menaiki jet pribadi. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja ada seorang om-om yang nampak pusing dan kebingungan. Lalu dirinya didatangin seorang pak tua yang mengaku dirinya seorang dokter. Setelah pak tua itu membaringkan om tersebut, tiba-tiba pak tua itu langsung mencolok lehernya dengan pulpen. Apakah hal itu membuatnya modar? Oh, tentu saja tidak. Ketika keadaan makin chaos, lalu tiba-tiba saja ada seorang wanita. Kalau dilihat dari bodinya, kayaknya wanita ini adalah wanita yang sama di scene awal tadi. Wanita itu tanpa banyak cincong langsung mencooh mata dari om itu. Gile bro, nyoloknya pakai heels, ngeri-ngeri sedap. Scene berpindah, ada seorang wanita cantik, pirang, bohai yang bangun dari tidurnya. Dirinya pun nampak kaget karena terbangun dalam keadaan mulut yang terikat. Di scene ini belum dijelaskan siapa karakter utama dari film ini. Nampaknya bukan dia sendiri yang mengalami hal tersebut, tapi ada 12 orang lainnya yang mengalami hal yang sama. Ketika mereka semua bertemu di padang rumput, di scene ini mengingatkan saya seperti film Hunger Games. Itu filmnya bagus banget sih, sumpah. Dan di situ nampak sebuah peti besar yang di dalamnya ternyata ada senjata dan kunci untuk membuka mulut mereka. Ketika mereka sibuk dengan masing-masing, tiba-tiba ternyata ada orang yang menembak dan memburu mereka dari kejauhan. Karena mereka bukan karakter penting di film ini, maka sutradara pun memutuskan untuk membuat sebagian dari mereka mati konyol di awal. Setelah melewati kejadian itu, ternyata ada beberapa orang yang selamat dan mereka memasuki sebuah toko kelontong. Tujuan mereka ke toko itu untuk berlindung dan menelepon 911. Ternyata pasangan orang tua yang menjaga toko itu adalah bagian dari orang yang memburu mereka. Mereka pun meracuni dan membantai orang-orang tersebut. Selang beberapa waktu, toko itu kedatangan pelanggan lain, yaitu seorang wanita bertubuh kekar, dan dia adalah karakter utama kita yang selama ini kita tunggu-tunggu, yang bernama Crystal. Karena Crystal lulusan S3 ensiklopedia, dia pun mengetahui penyamaran mereka. Crystal pun langsung membantai mereka dalam hitungan detik saja. You fucked up, bitch. Ketika Crystal sudah menggooh orang-orang tersebut, dirinya pun ingin menaiki mobil. Tapi karena Crystal orang yang pintar, dirinya pun mendapati bahwa mobil tersebut telah dipasangin sebuah jebakan. Dan ternyata bukan Crystal saja yang bertahan hidup, tetapi ada satu orang lagi, yaitu om-om brewok yang bernama Gary. Gak pakai salut. Lalu Gary dan Crystal pun sedang menelusuri rel kereta, hingga akhirnya mereka pun mampu menaiki salah satu kereta yang sedang lewat.
Ketika di dalam kereta, mereka bertemu beberapa pengungsi. Karena Gary memiliki insting kebinatangan, Gary pun langsung menodongkan senjata ke salah satu pengungsi tersebut. Tujuannya adalah untuk membongkar penyamaran salah satu dari mereka. Tiba-tiba saja kereta pun berhenti, lalu para tentara datang dan menolong mereka. Setelah itu, salah satu dari mereka mengakui penyamaran karena Gary emosi bukan kepalang. Gary pun langsung memasuki salah satu granat ke otong orang tersebut, lalu kabur. Di scene selanjutnya, ketika Crystal dibawa ke camp pengungsi, Crystal pun menemui orang yang bertanggung jawab di camp tersebut. Crystal pun menjelaskan bahwa dirinya diculik lalu diburu seperti binatang, dan orang itu langsung membawakan salah satu orang yang seperti dia yang bernama Don. Setelah itu mereka pun dijemput oleh seseorang yang mengakui dari kedutaan. Ketika di tengah jalan, karena Crystal mencium-cium aroma-aroma kejahatan dan dirinya pun titisan John Wick, Crystal pun melempar orang tersebut lalu melindas kepalanya seperti ayam geprek. 5.000-an. Mereka berdua pun langsung turun dan membuka bagasi, dan ternyata di dalamnya ada mayatnya si Gary. Singkat cerita, malam pun tiba. Crystal dan Gary pun mulai balik memburu mereka. Kita dijelaskan ternyata orang-orang yang selama ini menculik dan memburu Crystal dan karakter nggak penting lainnya ternyata adalah sekelompok orang-orang elit yang berada di pesawat di scene awal tadi. Lalu perburuan pun dimulai. Crystal mulai membantai mereka satu persatu dengan brutal seperti John Wick. Setelah Crystal selesai mengobok-obok mereka semua, tiba-tiba Don pun datang. Thank you for all the help. Ketika radio pun tiba-tiba berbunyi, dan di sini ada fakta yang mencengangkan, ternyata Don adalah salah satu bagian dari mereka. Don pun juga menjelaskan bahwa itu semua adalah jebakan dan omong kosong. Karena insting kebinatangannya si Crystal pun bangkit, dia tanpa panjang lebar dan tidak mau percaya hal itu, dia langsung membantai Don juga. Scene berpindah di sebuah ruang kantor yang terdapat 3 orang, dan salah satunya wanita di scene awal tadi. Dan wanita itu ternyata bernama Athena. Athena sendiri ternyata adalah CEO di perusahaan tersebut. Mereka bertiga pun sedang berdiskusi bahwa chattingannya Athena dengan kawan-kawannya di scene awal tadi, yang isinya membahas tentang memburu manusia untuk olahraga, itu pun tersebar luas hingga ke telinga netizen. Dan Athena pun motor lewat. Yuk, terus. Fuck. Dan Athena pun dipaksa harus mundur dari jabatannya tersebut. Padahal Athena sudah menjelaskan bahwa itu semua hanya candaan aja. Tapi karena banyak netizen yang julid dan maha tahu, maka berita itu pun menjadi sangat viral. Karena Athena dan teman-temannya sudah muak akan hal itu, pada akhirnya Athena pun dan kawan-kawannya membuat hal itu menjadi kenyataan. Lalu yang menjadi targetnya adalah orang-orang yang membahas teori konspirasi, elit-elit global, terutama akun yang pertama membahas itu adalah Justice for You All. Dan Athena pun beranggapan bahwa Crystal lah pemilik akun tersebut. Kembali ke scene utama, pada akhirnya Crystal dan Athena pun saling bertatap muka dan saling mengintimidasi. Athena pun juga menjelaskan bahwa sebenarnya mereka itu hanya candaan aja yang ada di chattingan itu. Karena netizen banyak yang julid, pada akhirnya Athena dan kawan-kawan pun membuatnya menjadi nyata. Now it's
true because you made it. Setelah itu, kita ditunjukkan baku hantam antara wanita tulen tanpa CGI, saling balas memukul, saling balas menendang, saling balas berguling-gulingan, ya begitulah. Hingga akhirnya Crystal pun memenangkannya dengan cara menusuk balik Athena menggunakan pisau blender yang masih menancap di perutnya Crystal. Jadi seperti nusuk-menusuk antar wanita. Setelah Athena sekarat, dianya pun bertanya kepada Crystal apakah dirinya pemilik akun Justice for You All. Jawabannya bukan. Dan Athena pun ternyata salah memilih orang untuk dilawan. Yang ngebacot siapa, yang diajak gelut siapa? Mampus kau. Di scene akhir, Crystal pun berdandan ala sosialita dan menaiki pesawat jet pribadi mereka dan minta untuk diantarkan pulang. Dan film pun tamat. Menurut saya pribadi film ini cukup bagus. Cuman kita nggak diberitahu siapa pemilik asli akun Justice for You All. Semua ini sebenarnya karena chattingan Athena dan kawan-kawan tersebar. Lalu karena akun Justice for You All yang percaya akan teori konspirasi membahas bahwa kaum elit memiliki kebiasaan yaitu memburu manusia untuk ajang olahraga. Padahal awalnya Athena dan kawan-kawan itu cuman bercanda doang. Cuman karena udah muyak kali ya, jadi ya dijadikan kenyataan aja lah gitu. Inti dari film ini adalah jadi netizen jangan julid. Gak bosan-bosannya saya ngasih tahu untuk kalian menonton film fullnya, karena menonton film secara utuh itu feelnya sangat berbeda. Oke, cukup itu aja. So, sayonara.